Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat menyaksikan video pada hari yang berbahagia ini. Salawat dan salam tersampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini kami menampilkan beberapa agenda video yang nantinya akan disampaikan oleh saya, rekan saya yang satu dan yang dua. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, mungkin ada pembukaan dari rekan saya. Sebelum kami membahas terlebih dalam, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya yang bernama Eni, dan di samping saya bernama Sadri Bako, dan di sampingnya lagi bernama Saudari Nurhayati. Baik, akan dilanjutkan oleh Saudari Nurhayati. Baik, di sini kami akan membahas suatu pembahasan tugas akhir semester yang berjudul spesifikasi dan aneka wajah administrasi negara. Baik, akan dilanjutkan oleh Saudara Sadri Bako. Oke, baik, saya ambil alih. Di sini nantinya kami akan membahas beberapa spesifikasi dan aneka wajah administrasi negara. Baik, di sini saya akan membahas mengenai tentang spesifikasi dan aneka wajah administrasi negara. Baik, di sini kita akan membahas mengenai terlebih dahulu yaitu spesifikasi. Spesifikasi administrasi negara mencakupi berbagai proses dan fungsi inti dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai tujuan negara. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang aneka wajah administrasi negara. Perlu kita ketahui kawan-kawan, minggu lalu Ibu sudah membahas mengenai tentang aneka wajah administrasi negara yang mempunyai 5 poin. Yang pertama yaitu administrasi negara sebagai ilmu. Artinya administrasi negara sebagai ilmu ialah bidang ilmu yang mempelajari dan mencakupi teori-teori, konsep-konsep, prinsip-prinsip serta praktik-praktik penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan negara secara efektif dan efisien. Dan yang kedua yaitu administrasi negara sebagai profesi. Administrasi negara sebagai profesi ialah bidang pekerjaan yang dilakukan oleh individu-individu yang memiliki keahlian, pengetahuan, dan keterampilan khusus dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan negara secara efektif. Dan yang ketiga ialah administrasi negara sebagai fungsi, artinya memiliki fungsi yang sangat strategis dan mendasar bagi pemerintahan, mulai dari perumusan, kebijakan, implementasi, pelayanan publik, pengawasan, pemberdayaan masyarakat, hingga pencapaian tujuan negara. Selanjutnya ialah administrasi manajemen, yaitu menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan negara secara efektif. Dan yang ketiga ialah administrasi negara sebagai fungsi, artinya memiliki fungsi yang sangat strategis dan mendasar bagi pemerintahan, mulai dari perumusan, kebijakan, implementasi, pelayanan publik, pengawasan, pemberdayaan masyarakat, hingga pencapaian tujuan negara. Selanjutnya ialah administrasi manajemen, yaitu membantu organisasi untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan berhubungan dengan administrasi. Dan poin terakhir ialah administrasi sebagai seni, yang artinya proses kegiatan yang perlu dikembangkan secara kontinu agar administrasi sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan yang benar dapat memberikan peranan yang diharapkan. Itulah poin-poin yang mengenai tentang aneka wajah administrasi negara. Baik, selanjutnya akan disambung oleh Saudara Eni. Di sini saya sedikit menjelaskan apa yang dimaksud dengan spesifikasi administrasi negara. Spesifikasi administrasi negara adalah berfokus pada penyediaan layanan publik yang efektif dan efisien bagi masyarakat. Timbul satu pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan spesifikasi administrasi negara? Spesifikasi administrasi negara yang pertama merujuk kepada struktur pemerintahan, yaitu bentuk negara, kesatuan, dan sistem pemerintahan. Yang kedua, sistem birokrasi, yaitu organisasi dan manajemen administrasi publik.
Yang ketiga, hubungan pemerintahan pusat dan daerah, yaitu pembagian sebuah urusan pemerintahan, sistem desentralisasi dan otonomi daerah. Dan selanjutnya, sistem hukum dan peraturan, yaitu sebuah konstitusi dan perundang-undangan. Dan yang kelima, akuntabilitas dan transparansi, yaitu merujuk kepada partisipasi publik dalam administrasi negara.